Malu pada Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua. Video ini bukan apostat, sebaliknya, ia dengan jelas mengecam apostasi. Luangkan waktu untuk mendengarkan, silakan. Selama krisis COVID tahun 2020, anggota Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua menyebabkan kematian, menghancurkan kehidupan, merusak tubuh, dan menghancurkan keluarga. Bagaimana mereka melakukannya? Dan mengapa mereka bertindak seperti itu? Mari kita jawab kedua pertanyaan ini. Pertama, bagaimana mereka melakukannya? Anggota Kolegium Sentral menggunakan pengaruh kuat untuk mendorong sebanyak mungkin orang menerima produk eksperimental terhadap COVID-19. Dorongan ini dibuktikan oleh analisis psikologis yang tepat dari pidato-pidato yang disiarkan dalam poin berita 7, 8, 9, dan 10 tahun 2021 di situs jw.org yang diproduksi oleh saksi-saksi Yehua. Selain itu, saudara-saudara yang hanya meminta kehati-hatian terhadap vaksinasi eksperimental ini didiskriminasi, dihukum, atau bahkan dikeluarkan dari jemaat. Kami juga ingin menarik perhatian Anda bahwa selama periode ini, 9 prinsip Alkitab yang jelas diidentifikasi dilanggar oleh Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua. Dan hingga saat ini, instruksi mereka yang mendesak seluruh umat manusia untuk taat kepada otoritas kesehatan masih berlaku pada 1 November 2025. Di beberapa negara ini berarti melanjutkan vaksinasi terutama untuk bayi dan wanita hamil meskipun kita sudah tahu selama bertahun-tahun tentang bahaya produk-produk ini. Itulah sebabnya, permintaan penyelidikan atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional terhadap seluruh anggota Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua. Permintaan ini secara resmi didaftarkan pada 6 Oktober 2025. Sayangnya, meskipun ratusan atau bahkan ribuan surat ketidakpuasan yang diterima dari saudara-saudara mengenai penanganan krisis COVID mereka dan penderitaan yang ditimbulkannya, anggota Kolegium Sentral tidak pernah berhenti tersenyum kepada kami, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perilaku merendahkan ini, yang tidak layak bagi orang Kristen, tidak bisa saya pikir diterima oleh Bapa Surgawi kita yang tercinta, Yehua. Sekarang mari kita jawab pertanyaan kedua. Mengapa anggota Kolegium Sentral bertindak seperti itu? Anggota Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua taat dengan teliti pada instruksi otoritas dan sistem dunia satanik, sebagaimana terkandung dalam dokumen FBO Full Toolkit tanggal 6 November 2021 yang diproduksi oleh HHS dan CDC. Semua saksi-saksi Yehua harus tahu bahwa semua pemimpin agama utama diminta untuk menerapkan dengan teliti dalam setiap detail rekomendasi yang terkandung dalam dokumen ini. Dan oleh karena itu, pause. Dengarkan dengan baik, silakan, pause. Untuk mempromosikan secara aktif kepada jemaat mereka semua strategi kesehatan dan pemerintahan, termasuk tentu saja vaksinasi. Ini berarti bahwa jika menara pengawal tidak mematuhi perintah-perintah ini, ia terancam kehilangan status pajak bebas sebagai asosiasi keagamaan, dan oleh karena itu banyak keuntungan pajaknya yang bisa mewakili kerugian finansial diperkirakan antara 500 dan 1.000 juta dolar per tahun dalam skala global. Anggota Kolegium Sentral kemudian memutuskan untuk mengorbankan nyawa saudara-saudara mereka sendiri, bayi, anak-anak tak bersalah, untuk melestarikan harta benda material mereka, serta reputasi baik menara pengawal di mata sistem dunia satanik. Tak perlu dikatakan bahwa 11 anggota Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua harus diberhentikan dari jabatan mereka, dibawa ke depan Komite Disiplin Keagamaan, kemudian ke pengadilan, dan dikutuk dengan tegas atas tindakan tidak bermoral mereka. Anda dapat membaca semua detail dari apa yang baru saja Anda dengar dalam video ini, dan apa yang terjadi di dalam menara pengawal selama krisis COVID, dengan mengunjungi 2 situs web yang tercantum dalam deskripsi video ini. Di sana Anda akan menemukan semua penjelasan dan detail yang Anda butuhkan, termasuk puluhan kesaksian dari saksi-saksi Yehua yang terluka secara fisik atau emosional, tetapi juga petisi dunia untuk menuntut hak dan keadilan,
Dan akhirnya di antara hal-hal lain, Anda dapat membaca permintaan penyelidikan yang diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional untuk keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap 11 anggota Kolegium Sentral Saksi-Saksi Yehua. Jangan ragu untuk mengunjungi 2 situs web yang tercantum dalam deskripsi. Mereka sangat mendidik. Dan jangan ragu untuk menyiarkan ulang video ini. Ini domain publik atau membagikannya. Jika Anda ingin melakukannya, ketahuilah bahwa itu telah diterjemahkan dan disebarkan dalam 25 bahasa. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi.